Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi hada wa an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa amara bil jihad wa nawara qulubana bi kitabihil munir. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa adana al-amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa taqarrubu ila Allah ayyuhal muslimun min amwalikum wa anfusikum wa takunu kalimatullahi hiyal ulya wa kalimatul kufri hiyas sufla. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa setia melaksanakan ajaran dan sunnahnya, kita selalu rindu dan penuh harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kondisi ini marilah kita tingkatkan mahabbah kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil tema meningkatkan mahabbah atau cinta kepada Allah di dalam situasi COVID-19. Bagaimana Allah menjanjikan terhadap hambanya yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, telah berfirman di dalam surat Ali Imran 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, qul katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, apabila engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah syariatku, kata Rasulullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Di dalam sebuah hadis dikatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Artinya, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia telah menyempurnakan imannya. Man ahabba lillah, barang siapa mencintai karena Allah. Jadi cinta kita semata-mata harus diniatkan, dinawaitukan lillahi ta'ala, karena Allah. Cinta kepada anak-anak kita, niatkan lillahi ta'ala, karena Allah. Cinta kepada istri kita, niatkan cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man abghadha lillah, barang siapa membenci karena Allah. Kita benci terhadap kemaksiatan, kita benci terhadap kejahatan,
niatkan semua benci kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa memberi karena Allah, kita memberi, niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menafkahi anak istri kita, menyekolahkan anak kita, lillahi ta'ala, niatkan karena Allah semata-mata. Dan barang siapa tidak memberi karena Allah, ada di lampu merah anak-anak kecil yang harusnya dia berada di sekolah, yang harusnya dia berada di pengajian, di tempat-tempat majelis ilmu, tapi dia berkeliaran di lampu-lampu merah. Kita tidak memberi kepada mereka, niatkan karena Allah. Karena kalau kita memberi, berarti kita mendidik tidak baik. Ada 3 tanda cinta terhadap sesuatu. Tandanya orang yang mencintai sesuatu ada 3. Yang pertama, orang yang mencintai maka dia akan lebih senang mendengar perkataan yang dicintainya. Apabila seseorang mencintai Allah, maka dia akan lebih suka mendengar kalamullah, perkataan Allah, Al-Quran, membacanya, memahaminya, mendengarkannya. Dia akan lebih mencintai perkataan Allah daripada perkataan yang lain. Yang kedua, orang yang mencintai dia akan mampu berkorban apapun untuk sesuatu yang dicintainya. Dia cinta kepada Allah, maka dia akan mampu berkorban baik jiwa, harta dan raganya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang mencintai maka dia akan mampu duduk berlama-lama untuk sesuatu yang dicintainya. Orang mencintai Allah, maka dia akan mampu duduk berzikir, berdoa, bersolawat, membaca Al-Quran, duduk berlama-lama untuk Allah karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mensikapi situasi yang sedang berkembang sekarang ini, yakni COVID-19. Kita harus senantiasa mengikuti protokol, instruksi, himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Senantiasa kita memperbanyak minum air putih. Air putih tidak berasa, tidak berwarna, manfaatnya sungguh luar biasa. Kemudian senantiasa kalau kita keluar, gunakanlah masker untuk upaya pencegahan. Senantiasa mencuci tangan menggunakan sabun. Setiap kita datang dari luar masuk ke rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Jaga senantiasa kesehatan kita dengan menyempatkan waktu untuk berolahraga, keluar keringat, berjemur di matahari. Kemudian jaga pola makan, jaga pola kesehatan, jaga pola istirahat, sehingga seimbang antara kebutuhan jasmani dengan rohani. Tetapi jangan lupa apa yang telah Allah janjikan, supaya kita tetap tenang, tetap aman, tetap nyaman. Allah sudah menjanjikan di dalam surat Ar-Ra'd 28. Apa kata Allah jaminan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu jaminan Allah. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu hatinya senantiasa tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Allah sudah janjikan, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itulah ibadah yang sering dilupakan oleh umat Islam, yaitu zikrullah, mengingat Allah. Ibadah sholat itu waktunya sudah diatur, jumlahnya sudah diatur, tapi zikrullah ini bisa dilaksanakan, bisa dilakukan sepanjang waktu, dimanapun kita berada, kecuali
ketika kita di toilet, maka diam dulu. Sedang kita sendirian, sedang kita dalam penantian, jangan lupa zikrullah, zikir, mengingat nama Allah. Itu pahala ibadah yang besar pahalanya, yang sering dilupakan oleh umat Islam. Ibu-ibu lagi masak di dapur, biasakan sambil menggoreng tempe atau tahu, biasakan sambil menggoreng itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 3 manfaat. Yang pertama, tahunya matang dengan sempurna. Yang kedua, mendapatkan pahala ibadah zikrullah. Yang ketiga, mendapatkan janji Allah ketenangan. Hatinya menjadi tenang karena senantiasa zikrullah, mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mari di dalam situasi ini kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai obat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Artinya, dan diturunkannya Al-Quran itu menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam hati manusia dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Adapun bagi orang-orang yang zalim, maka hanya akan menjadi kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka marilah kita siapkan hati kita dengan penuh kegembiraan. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasaddahu ala niron. Barang siapa gembira hatinya, bahagia hatinya, bunga hatinya, karena sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan Ramadan, maka diharamkan api neraka menjilat tubuhnya. Maka dari itu gembirakan hati kita, walaupun di luar harga sudah pada naik, bukan naik lagi ganti harga, tetapi gembirakan saja, gembirakan hati kita, bahagiakan hati kita, karena sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan Ramadan yang agung sebagai bulan yang penuh rahmat, penuh barokah. Ladang kita mencari amal. Sebentar lagi Allah akan memberikan satu keistimewaan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Innallaha wa habba li ummati lailatul qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai umatku dengan memberikan pahala malam Lailatul Qadar, walam yu'tiha man kana qablahum, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Apabila kita mendapatkan malam tersebut dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah salah satu keutamaan umat akhir zaman. Walaupun badannya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, tapi oleh Allah diberikan keutamaan pahala malam Lailatul Qadar. Jika kita mendapatkan satu kali saja malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan ibadah 1000 bulan, atau kalau dijadikan tahun 83 tahun dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana ukuran menghidupkan malam itu? Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, membaca Al-Quran, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, mendirikan sholat tahajud di sepertiga malam, kemudian ditutup dengan sholat subuh berjamaah. Itu adalah ukuran menghidupkan malam. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan
Ramadan ya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengisi amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah kita bisa melaksanakan amaliyah Ramadan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekurangan semata-mata kebodohan diri saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.